siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, untuk kuliah hari ini ada dua topik ya. Jadi terkait dengan fisiologi hormon, yaitu yang kita bicarakan adalah hormon adrenal dan hormon reproduksi. Benar nggak? Benar itu yang diminta ya? Iya, dokter. Oke. Ya, kita mulai dari yang berat dulu. Berat dulu ya, yang bikin pusing dulu, yaitu hormon adrenal. Ini sudah terlihat ya screen share saya. Sudah, dokter. Iya, dokter. Ya, kemudian ini bisa jalan ya. Berpindah slide-nya. Berpindah, dokter. Oke, Pindah, baik. dokter. Kuliahnya saya saja ya, mau sambil ngemil nggak apa-apa kalau sama saya ya, sama yang lain jangan ya. Yang penting kalian nyaman pada saat mendengarkan, kalian bisa fokus ya. Sementara hindari kegiatan lain seperti apa, main game dan lain-lain ya. Kita fokus tapi santai, oke? Baik, kita mulai. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang hormon adrenal ya. Sesuai dengan namanya, kita ngomongin secara anatomi dulu ya. Jadi hormon adrenal itu adalah diproduksi oleh kelenjar yang bernama kelenjar adrenal ya. Kalau kalian telah lagi namanya, ad itu artinya di atas, bahasa Latin, renal itu ginjal. Jadi ini menggambarkan namanya sesuai dengan posisinya dia ya, ada di atas ginjal. Jadi nama lainnya, sinonimnya itu adalah kelenjar suprarenal atau kelenjar anak ginjal. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, pelajaran biologi SMA dulu bilangnya biasanya anak ginjal. Jadi secara anatomi ini terletak di atas ginjal, jadi menempel ya di atas ginjal di bagian puncak dari kapsula ginjal. Kemudian dua lapisan, lapisan dalam dan lapisan luar. Sama seperti organ-organ padat lainnya, jika dibelah misalnya kayak otak ya, itu kan ada yang namanya korteks, ada yang namanya medula. Itu pula dengan adrenal, yang bagian dalam itu adalah medula adrenal, kita bilangnya seperti gambar anotate ya, seperti di sini. Yang bagian dalam ini adalah dibilang medula dari adrenal, kemudian di bagian luar atau tepiannya adalah korteks dari adrenal. Kenapa ini dibagi menjadi dua? Karena ternyata setelah diteliti di otak-otak lagi, ternyata masing-masing bagian dari hormon adrenal ini punya fungsi yang berbeda ternyata. Jadi kalau yang pertama akan kita bahas adalah korteks adrenalnya ya, bagian paling luarnya. Sebentar ya, maaf. Oke, yang pertama adalah korteks adrenalnya ya. Jadi korteks adrenal ini memproduksi hormon steroid ya, yang disebut namanya kortikosteroid. Jadi ingat namanya kortiko. Jadi ini dari kata korteks ya. Korteks itu adalah sebuah tempat ya, kemudian lokasi yang istilah penggunaan kata yang berhubungan dengan korteks berarti bilangnya kortiko ya. Ini namanya hormon yang diproduksi bagian korteks adalah kortikosteroid, hormon steroid yang diproduksi di korteks. Nah, kemudian hormon steroid ya, dalam darah ini nggak semata-mata dia berlepas ya, beredar bebas dalam aliran darah. Dia terikat oleh sebuah protein yang namanya transkortin ya. Trans ini berarti kata transport ya. Kortin ini ya korteks dari adrenal ya. Nah, di mana kortikosteroid ini fungsinya pada manusia ini sangat vital ya. Banyak sekali fungsi-fungsi tubuh yang diatur dan dikendalikan dan dipengaruhi oleh hormon-hormon kortikosteroid. Kalau kelenjar ini dihilangkan atau dimusnahkan atau rusak, maka individunya ini nanti akan mati ya, kecuali nanti dia diberikan kortikosteroid dari luar. Nah, secara histologis ya, kalau nanti dilihat anatomi bagian korteks tadi adalah seperti ini ketika dilihat di bawah mikroskop ya. Jadi korteks adrenal ini bagi menjadi 3 lapisan lagi. Yang pertama adalah zona glomerulosa, kemudian yang kedua adalah zona fasciculata, dan yang ketiga adalah zona reticularis. Sama seperti pembagian tadi, masing-masing zona ini juga ternyata punya fungsi yang berbeda ya. Dalam histologis akan terlihat gambaran selnya memang berbeda ya, karena memang fungsi selnya akan berbeda juga. Ya, glomerulosa ya, ini seperti glomerul ya, seperti granul-granul modelnya ya, jadi bintik-bintik ya di bagian seperti ini, agak bulat-bulat ya. Kemudian ada zona fasciculata, vesicle ya, yang lebih longgar. Kemudian zona reticularis seperti anyaman ya, reticle. Jadi di bagian paling luar ya, glomerulosa, ini yang bagian bawah pada gambar ini ya,
Ini adalah bagian terluar dari ginjal ya. Ini kapsula ginjalnya, kapsula dari adrenalnya, kemudian ada zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona reticularis. Baru kemudian semakin ke dalam nanti akan ketemu medula dari adrenal ya. Jadi yang gambar ini jangan salah ya. Jadi bukan yang paling atas yang paling luar, tapi yang bagian bawah. Nah, ini sama seperti tadi, hanya lebih gambaran skematis saja. Jadi paling atas itu ada kapsulanya dari adrenal, kemudian bawahnya adalah zona glomerulosa ya. Kemudian ada zona fasciculata, ada zona reticularis, dan masuk ke zona medula. Nah, di sini juga sudah saya sertakan hormon-hormon yang diproduksi oleh masing-masing zona tadi. Ya, jadi satu adrenal mempunyai dua bagian, ya, satu korteks dan satu medula. Korteksnya dia memproduksi yang namanya hormon kortikosteroid. Kortikosteroid nanti ternyata ini terbagi juga menjadi beberapa jenis steroid ya. Yang pertama itu adalah mineralokortikoid, dan yang kedua adalah glukokortikoid. Ya, yang ketiga ini adalah androgen atau sex steroid kita bilangnya ya. Nah, jadi ingat, yang bagian paling luar itu mineralokortikoid, yang kedua tengah fasciculata, yang paling besar adalah glukokortikoid, kemudian yang paling dekat dengan medula adalah menghasilkan hormon androgen atau sex steroid. Nah, ini nanti akan sesuai dengan namanya ya. Ada kalau yang zona glomerulosa itu memproduksi hormon mineralokortikoid. Artinya dia memproduksi kortikoid ya yang mengatur fungsi mineral ya, sebentar ya. Ya, jadi kortikosteroid yang berfungsi mengatur mengatur keseimbangan mineral itu adalah mineralokortikoid ya, nanti diproduksi pada zona glomerulosa. Sedangkan pada zona fasciculata akan memproduksi hormon glukokortikoid. Artinya apa? Hormon korteks ya, hormon steroid dari korteks adrenal yang mengatur meregulasi gluko atau kadar gula dalam darah ya. Sedangkan yang reticularis ini androgen yang lebih terkait pada hormon sex steroid ya, yang nanti mengatur fungsi reproduksi. Nah, kita masuk ke masing-masing zona. Yang pertama adalah zona glomerulosa, zona yang paling atas dari adrenal ya. Ini kurang lebih sekitar 15% dari total volume korteks adrenal. Yang diproduksi adalah, sekali lagi ingat, mineralokortikoid. Ya, kenapa kok disebut mineralokortikoid? Karena hormon ini memiliki fungsi mempengaruhi elektrolit ya, atau mineral ya, pada cairan ekstraseluler, terutama natrium dan kalium. Jadi ini penting sekali diingat ya. Jadi dia fungsinya mengatur mineral atau elektrolit. Mineral atau elektrolit apa yang diatur adalah natrium dan kalium, atau sodium dan potasium. Nah, mineralokortikoid ini kan banyak sebenarnya jenisnya ya. Ini merupakan golongan dari hormon-hormon yang diproduksi pada korteks. Namun ada satu hormon yang utamanya, namanya adalah hormon aldosteron. Hormon aldosteron ini adalah merupakan hormon mineralokortikoid yang utama, yang perannya paling vital pada zona glomerulosa. Nah, apa efek dari hormon aldosteron ini? Ingat ya, aldosteron termasuk mineralokortikoid, berarti dia nanti akan mengatur atau meregulasi keseimbangan dari elektrolit, yaitu natrium dan kalium. Nah, hormon aldosteron sendiri fungsinya ketika sebuah sel terpapar oleh hormon aldosteron, maka dia akan mengaktifkan sebuah fungsi, yaitu dia nanti akan meningkatkan yang namanya reabsorpsi dari natrium dan meningkatkan ekskresi dari kalium di ginjal, kemudian di kelenjar keringat, kelenjar saliva, dan pankreas ya. Sehingga ini penting nanti ya, fungsinya natrium dan kalium ini harus dikendalikan ya. Nanti fungsinya bisa ke arah tekanan darah dan lain-lain ya, fungsi jantung, fungsi otot, dan lain-lain. Nah, kapan aldosteron ini nanti bisa dikeluarkan atau disekresikan oleh sel dari glomerulosa? Yang nomor satu adalah ketika kandungan natrium di dalam darah ini menurun. Yang kedua, kandungan kalium di dalam darah ini meningkat ya. Dan tiga, volume darah menurun. Empat, tekanan darah menurun. Dan kelima, ketika ada terpapar enzim angiotensin 2. Jadi kelima faktor inilah yang memicu sel-sel pada zona glomerulosa untuk memproduksi hormon aldosteron. Jadi ingat ya, misalnya dalam darah orang pasiennya mengalami diare misalnya. Oh, ternyata dalam diare atau muntah
dia banyak pada fesesnya, natriumnya banyak keluar sehingga natrium di dalam darah ini rendah ya, hiponatremi. Maka secara alami tubuh nanti akan mengkompensasi, nanti akan merangsang sel adrenal ya, glomerulosa untuk memproduksi hormon aldosteron. Fungsinya buat apa ya tadi? Ketika di dalam darah meningkat, jadi harus ditingkatkan kadar natriumnya dalam darah dengan cara apa? Reabsorpsi natrium ditingkatkan. Jadi pengambilan balik ya, natrium yang ada di dalam tubulus ginjal diambil lagi ke dalam pembuluh darah sehingga natrium di dalam darah tetap terjaga dalam kadar yang normal. Nah, kenapa kemudian ekskresi kalium ini juga ditingkatkan? Karena natrium dan kalium ini kan seperti ini ya. Ingat ya, keseimbangan elektrolit atau fungsi kanal ion pada sel ya. Jadi ini harus diingat, kalau lupa kalian buka-buka lagi ya. Jadi kalau mau paham tentang keseimbangan elektrolit pada sel, itu ingat aja fungsi dari natrium dan kalium. Kalau ingin gampang mengingat ya, natrium ini banyak di mana, di dalam sel apa di luar sel, ya ingat aja. Kalau saya sih pakainya Nokia ya, jadi merek handphone zaman dulu, Nokia ya. Jadi Nokia itu Nokia ya, jadi ini merupakan singkatan yang nanti bisa mempermudah kalian untuk mengingat ya, di mana natrium, di mana kalium. Jadi Nokia ya, N yang pertama ini adalah natrium ya. Natrium letaknya di mana? Di O ya. O ini adalah outside of cell ya, outside. Jadi di luar sel ya. Sedangkan K-nya ini adalah kalium, letaknya di mana? I ya, inside ya. Kemudian A ini adalah ATP. Jadi ini adalah proses kanal ion ya, kalau kalian lupa nanti, supaya nanti channel ionnya bisa terbuka. Jadi ini yang harus dilakukan, natrium dikeluarkan ke dalam sel, kemudian kalium ada influx masuk ya ke dalam sel dan membutuhkan ATP ya. Nah, aldosteron ini mengatur keseimbangan dari natrium dan kalium tadi ya, sehingga nanti keseimbangan di dalam sel juga pasti akan berpengaruh. Oke. Kemudian, nah fungsinya apa? Tadi sudah saya bilang ya, mengatur garam-garam plasma. Garam-garam ya, ingat ya, garam itu ada natrium atau sodium dan kalium. Nah, sehingga nanti efeknya nanti akan meningkatkan juga tekanan darah yang di pembuluh darah ya, karena yang mengatur tekanan darah itu salah satunya adalah tekanan onkotik plasma dan tekanan hidrostatik dari pembuluh darah. Nah, kedua tekanan tadi dipengaruhi oleh kadar natrium dan kalium di dalam intraseluler maupun ekstraseluler. Kemudian dia juga meningkatkan volume darah. Ya, perannya apa? Pertama, ya sodium atau natrium ya, ini merupakan elektrolit utama pada plasma dalam cairan ekstraseluler. Ingat tadi ya, NO, natrium ya, outside ya, berarti ekstraseluler. Jadi dia banyaknya itu ada di luar sel. Kerjanya mempengaruhi fungsi semua membran sel, terutama saraf dan otot. Kekurangan sodium membahayakan fungsi tubuh. Nah, kalau sodiumnya kurang, natriumnya kurang, maka tidak akan bisa terjadi yang namanya keseimbangan dari membran sel, sehingga nanti komunikasi antar sel juga pasti akan terganggu ya. Sedangkan potasium itu adalah elektrolit utama plasma dalam cairan intraseluler ya, Nokia, natrium outside, kalium inside. Kadar potasium ini juga harus sesuai dengan kebutuhan, karena kalau meningkat bisa membahayakan fungsi otak dan jantung ya. Jadi kalau kondisi-kondisi hiperkalemi itu juga akan mempengaruhi kelistrikan dari membran sel ya, yang nanti akan bisa mempengaruhi pada kontraksi otot terutama jantung. Ini ya fungsi kalium ya. Jadi dia mostly inside cell, paling banyak ada di dalam sel. Fungsinya tadi ya excitabilitas ya. Jadi perubahan ini tekanan bukan tegangan ya. Ya tegangan seluler ya. Kelistrikan sel ya. Kemudian ini aldosteron ini bekerja pada tubuh ginjal. Jadi hormon aldosteron diproduksi oleh sel pada zona glomerulus ya. Kemudian target selnya adalah ini tubulus ginjal. Ketika nanti dia akan ditangkap oleh sel-sel yang ada pada tubulus ginjal, baru nanti dia bisa melakukan reabsorpsi dan dari natrium dan ekskresi dari kalium. Nah, fungsi lain yang berperan pada keseimbangan natrium dan kalium ini adalah yang namanya adalah sistem renin angiotensin aldosteron atau RAAS ya.
renin, angiotensin, aldosteron system. Kalau kalian cari bahasa Inggrisnya ya. Jadi sistem inilah yang mengatur keseimbangan dari tekanan darah, mengatur keseimbangan dari elektrolit ya. Contohnya adalah saat individu kehilangan banyak darah atau perdarahan atau intake dari sodiumnya menurun, maka tekanan darah akan menurun ya. Jadi kalau ada orang misalnya perdarahan banyak, ada trauma misalnya patah tulang ya, darahnya keluar banyak, maka tekanan darah pasti akan turun ya. Nah, tekanan darah tadi yang turun ini dideteksi oleh aparatus dari juxtaglomeralis yang ada di ginjal ya. Nanti oh ya ini jadi semacam sinyalnya lah dia ya, sensor yang mendeteksi adanya penurunan dari tekanan darah. Nah, ketika nanti ada respon tekanan darahnya turun, maka nanti sel dari juxtaglomeralis ini nanti akan melepaskan yang namanya enzim renin. Renin nanti akan masuk ke dalam darah, kemudian nanti dia memecah enzim polipeptide lebih besar di hati, yang nantinya akan membentuk lagi yang namanya angiotensinogen. Angiotensinogen ini nanti akan dikonversi atau dirubah menjadi angiotensin 1, ya, kemudian oleh angiotensin 2 nanti akan masuk ke dalam sirkulasi dan di paru-paru ya, nanti akan mengatur. Nah, ini adalah contoh gambaran skematis dari pengaturan hormon aldosteron. Nomor 1 ya tadi ya, misalnya terjadi penurunan tekanan darah, penurunan volume darah, ini ya, blood volume menurun, nanti akan menyebabkan penurunan dari tekanan perfusi dari glomerulus ya, yang terutama pada sel JGA ya. JGA ini adalah juxtaglomerular cells ya, yang nantinya ini akan mengaktifkan atau memicu pelepasan enzim renin ya. Renin nanti akan masuk ya ke memaksa hepaar untuk mengeluarkan hormon angiotensin 1, kemudian nanti angiotensin 1 nanti akan dirubah menjadi angiotensin 2 oleh enzim yang namanya ACE ya, atau ACE converting enzyme ya. Angiotensin converting enzyme yang diproduksi di paru-paru nanti akan dibalik lagi ya. Angiotensin 2 ini nanti akan mempengaruhi kelenjar adrenal terutama zona glomerulus untuk memproduksi hormon aldosteron. Aldosteron nanti akan bekerja pada tubulus ginjal. Tubulus yang mana ya? Tubulus distal. Yang nantinya akan menyebabkan retensi dari natrium dan meningkatkan ekskresi dari kalium, sehingga nanti volume darahnya juga akan kembali normal ya. Ini kurang lebih sama. Nah, sekarang kita masuk ke zona fasciculata. Zona fasciculata saya bilang tadi zona yang paling luas, yang paling lebar ya, dia sekitar 78% dari volume korteks adrenal. Hormon yang dihasilkan adalah hormon glukokortikoid. Ya, ingat kalau yang yang pertama ya, zona glomeralis dia memproduksi mineralo. Kalau sekarang yang fasciculata adalah glukokortikoid. Efeknya apa? Karena dia berperan pada meningkatkan konsentrasi glukosa darah, metabolisme protein dan metabolisme lemak. Hormonnya apa yang paling utama adalah yang namanya kortisol. Jadi ingat, hormon utama dari mineralokortikoid adalah aldosteron, sedangkan kalau hormon utama dari glukokortikoid adalah kortisol. Nah, bagaimana hormon kortisol ini bisa diproduksi? Nah, cukup untuk hormon kortisol ya, ini sedikit berbeda dengan hormon aldosteron tadi ya. Kalau hormon aldosteron itu dia dikendalikan oleh sistem lokal, di mana dia mendeteksi nanti adanya perubahan perfusi pada ginjal atau volume darah dan lain, sehingga nanti bisa dikeluarkan langsung oleh adrenal. Sedangkan pada hormon kortisol dia berbeda. Pengendaliannya itu dikendalikan oleh yang namanya sistem HPA aksis atau HPA ya. H-nya itu adalah hypothalamus, P-nya itu adalah pituitary ya, atau bahasa lainnya adalah hipofisis, dan A-nya adalah adrenal. Jadi HPA aksis ini yang mengendalikan nanti kapan hormon kortisol dikeluarkan. Di mana dalam HPA aksis nanti ini ada beberapa hormon juga yang penting terhadap regulasi hormon kortisol pada adrenal. Di mana nomor 1 ada yang penting adalah ada yang namanya hormon CRA, yaitu corticotropin releasing hormone. CRH ini adalah merupakan hormon yang diproduksi atau disekresikan oleh hipotalamus yang nantinya akan menstimulasi hipofisis ya, terutama hipofisis anterior untuk mengeluarkan hormon yang namanya ACTH, yaitu adrenocorticotropic hormone. Adrenocorticotropic hormone ini nanti setelah disekresikan oleh hipofisis, nanti dia akan menuju ke organ adrenal yang nantinya akan merangsang sel pada zona fasciculata ini untuk mensekresikan hormon kortisol ya. Jadi ini berbeda dengan yang aldosteron tadi. Efeknya apa? Satu, efeknya hormon kortisol pada metabolisme karbohidrat adalah satu, dia merangsang yang namanya terjadinya gluconeogenesis. Ya, jadi
Gluconeogenesis sendiri ini adalah ya proses sintesis glukosa dari protein ya produk non karbohidrat. Ya, ingat gluconeogenesis. Gluco itu glukosa, neo itu sumber yang baru, genesis itu adalah proses pembentukan. Artinya glukosa dibentuk dari hal yang baru yang bukan dari karbohidrat, yaitu dari mana? Dari protein, yaitu piruvat, laktat, alanin, dan lain-lain. Kalau glucogenesis ya itu berarti diproduksi dari karbohidrat. Kemudian fungsi lainnya adalah menurunkan pengambilan dan penggunaan glukosa yang nanti akan mengakibatkan hiperglikemia. Artinya kadar gula di dalam darahnya tetap tinggi karena dia menghambat ya menurunkan pengambilan dan penggunaan glukosa. Gula darah kita bisa rendah itu karena jadi kita makan sekarang misalnya makan nasi, gula darah kita biasanya akan naik ya misalnya ke angka 100 misalnya. Nah, 100 tadi akan bisa turun gula darahnya kalau di tubuh kita, misalnya kita bergerak atau olahraga, kita nanti akan membutuhkan energi yang banyak. Energi banyak tadi diambil dari mana? Dari glukosa di dalam darah. Nah, sehingga nanti gula darahnya bisa turun kalau dipakai oleh otot. Nah, hormon kortisol ini menghalangi atau menurunkan penggunaan tadi glukosa oleh sel-sel di tubuh kita, sehingga kadar gula di dalam darahnya tetap terjaga, tetap tinggi. Ya, jadi itu fungsinya hormon kortisol pertama terhadap metabolisme karbohidrat. Sedangkan pada metabolisme protein dia merangsang katabolisme protein. Ya, jadi dia memecah protein yang menjadi asam amino. Kemudian dia juga menurunkan sintesis protein ya. Jadi efeknya kalau dia kelebihan hormon kortisol ini bisa memperlama penyembuhan luka karena kalau mau luka itu sembuh maka protein seperti fibrin dan lain juga harus tinggi. Kalau dia hormon kortisolnya tinggi, sintesis dari protein-proteinnya bisa menurun sehingga penyembuhan luka bisa lebih lama. Efeknya pada lemak apa? Dia merangsang mobilisasi lemak, yaitu meningkatkan konsentrasi asam lemak bebas di dalam plasma. Ya, kemudian jangka panjangnya nanti mempengaruhi retribusi lemak, menghasilkan obesitas, moon face, dan buffalo hump. Jadi kalau orang banyak kortisolnya, maka mobilisasi lemaknya nanti akan semakin tinggi ya, konsentrasinya banyak di dalam darah. Nanti distribusinya juga akan terganggu sehingga nanti bisa terjadi obesitas, moon face, dan lain-lain. Pada sistem imun apa efeknya? Dia mempunyai efek antiinflamasi ya. Dia menurunkan proses inflamasi, juga imunosupresan dan anti alergi. Kemudian terhadap ion kalsium apa? Dia menurunkan absorpsi kalsium ya dan meningkatkan ekspresinya di ginjal sehingga kalsium di dalam darahnya turun, kemudian banyak yang dikeluarkan sehingga pada tulang nanti akan sedikit kalsiumnya ya. Jadi terjadi osteoporosis. Ini tadi saya bilang adalah fisiologi dari RAAS ya atau renin angiotensin aldosteron system ya. Ini sama seperti yang saya jelaskan tadi. Ini hanya lebih jelas ya. Di sini ada bagiannya, silakan kalian baca sendiri ya kalau nanti belum paham. Sekarang masuk ke zona retikularis ya. Ini sekitar 7% saja yang dari total volume adrenal. Jadi yang paling kecil porsinya dari kelenjar adrenal. Dia memproduksi hormon yang namanya hormon androgen. Andro ya. Andro ini adalah laki-laki ya. Jadi ingat. Jadi efeknya adalah satu yang menstimulasi perkembangan rambut pubis pada anak laki-laki dan perempuan sebelum pubertas. Kemudian hormon ini tidak penting ya untuk pria dewasa, tapi pada wanita dewasa ini meningkatkan sex drive dan massa otot dan lain-lain. Androgen ini banyak sekali jenisnya ya. Yang utama itu ada 3 kurang lebih ya. Yang pertama adalah DHEA yaitu dehydroepiandrosterone. Yang kedua adalah delta 4 androstenedione dan yang ketiga adalah testosteron. Ini yang mungkin paling sering kalian dengar nanti. Dan yang paling banyak efek fisiologisnya pada tubuh. Nah, sedangkan hormon seks ini yang disekresikan di sebagian besar adalah androgen, ya, dan sebagian kecil ada estrogen dan progesteron. Artinya, steroid itu sebenarnya itu diproduksi paling banyak pada organ gonad, ya. Pada laki-laki itu testis, pada perempuan itu ovarium. Namun ada sumber lain, ada kelenjar lain yang bisa menghasilkan hormon-hormon seks steroid tadi, ya. Kayak misalnya ya contohnya adalah adrenal ya, walaupun porsinya sangat kecil. Nah, karena wanita itu tidak punya testis ya, otomatis dia tidak bisa memproduksi hormon androgen yang banyak sehingga pada wanita penghasil hormon seks steroid yang utama itu adalah kelenjar adrenal. Ya, ini estrogen nanti akan kita banyak bahas di hormon reproduksi ya, jadi nggak usah kita bahas banyak di sini. Ini ya.
Sekresi dari seks steroid ini adrenal distimulasi oleh hormon ACTH, sama seperti HPA aksis tadi ya. Jadi ada peran dari hormon ACTH, adrenocorticotropic hormon ya, yang diproduksi oleh hipofisis anterior. Efeknya apa? Ini dari steroid seks androgen ini efeknya adalah metabolik dan efek meningkatkan libido ya pada wanita maupun pada laki-laki. Nah, untuk sintesis dari hormon-hormon seks steroid bisa dilihat di sini ya. Jadi bahan utama yang digunakan pada memproduksi hormon androgen atau seks steroid itu adalah kolesterol ya. Jadi kolesterol ini akan digunakan oleh organ gonad maupun adrenal untuk memproduksi hormon seks steroid, baik itu androgen ya, contohnya ada DHEA, testosteron ya, progesteron maupun estradiol. Di mana kolesterol nanti ini akan dibawa menuju ke dalam sel ya, menuju mitokondria, nanti akan dikonversi ya menjadi kolesterol, akan dirubah menjadi pregnenolon oleh enzim namanya 17 alfa hidroksidat ya. Kemudian pregnenolon nanti akan dikonversi lagi menjadi progesteron oleh enzim 17 hidroksilase. Kemudian progesteron nanti akan dikonversi lagi sampai menuju ke aldosteron ya oleh enzim-enzim ini. Nah, nantinya yang akan menjadi kortisol adalah ini ya. Jadi kolesterol dikonversi menjadi pregnenolon, yang pregnenolon dirubah menjadi progesteron. Sisanya ya pregnenolon maupun progesteron nanti akan dikonversi menjadi kortisol oleh enzim-enzim ini ya, 17 alfa hidroksilase dan 17 alfa hidroksiprogesteron. Nah, sekarang kita masuk ke medulanya ya. Medula ini memproduksi dua hormon ya, utamanya adalah hormon-hormon katekolamin ya, atau satu hormon epinefrin maupun norepinefrin, atau bahasa lainnya adalah hormon adrenalin dan noradrenalin ya, sama ya. Efeknya apa? Jadi mungkin ini yang paling sering kalian dengar juga ya, efek dari hormon epinefrin maupun norepinefrin. Ini adalah satu, meningkatkan aktivitas jantung, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan pemecahan glikogen, meningkatkan kadar glukosa darah, dan meningkatkan lipolisis jaringan adiposa. Jadi ingat ya, kalau kalian ada adrenalin rush misalnya ya, jadi jantung kita semakin berdetak semakin kencang, tekanan darah kita semakin meningkat. Jadi ini, kalau tadi hormon seks steroid sumber utamanya itu adalah kolesterol ya, sedangkan kalau hormon epinefrin itu sumber utamanya adalah tirosin ya. Jadi tirosin ini ada dalam darah ya, kemudian nanti jadi efeknya tirosin ini nanti akan dikonversi menjadi dopa ya oleh enzim tirosin hidroksilase, kemudian nanti akan dirubah juga menjadi hormon dopamin ya. Dopamin ini juga penting pada pengaturan mood ya, yang nantinya akan dikonversi lagi menjadi hormon norepinefrin maupun epinefrin oleh enzim ini ya, phenylethanolamin N-methyl transferase ya. Nah, fungsinya adrenalin itu apa ini ya? Pada sistem saraf simpatis untuk meningkatkan denyut jantung. Jadi gimana caranya kok hormon adrenalin itu kok bisa meningkatkan denyut jantung? Ya tadi dia mempengaruhi sistem saraf simpatis ya, karena saraf simpatis ini fungsinya tadi ya meningkatkan denyut jantung dan lain-lain. Kemudian mendorong metabolisme karbohidrat, meningkatkan gula darah, ya, meningkatkan aliran darah, mengganti pengen oksigen glukosa ke otot dan otak. Dia juga mempengaruhi perilaku ya. Jadi ada yang namanya fenomena fight or flight ya, ketika seorang manusia ini dihadapkan oleh suatu kondisi yang mengancam nyawa, nanti biasanya ada yang namanya fight or flight ya, dimana nanti disinilah nanti peran pentingnya dari hormon adrenalin. Jadi juga meningkatkan kewaspadaan dan membuat indera lebih peka. Nah ini ya, jadi yang saya bilang tadi ada HPA aksis ya. Jadi sebenarnya ada dalam pengaturan hormon endokrin ya, itu ada mekanisme HP aksis kita bilangnya. HPH tadi saya bilang adalah hypothalamus, P-nya itu adalah pituitary atau hipofisis. HP aksis ini dia bisa mengatur, meregulasi beberapa jenis hormon endokrin ya, salah satunya adalah adrenal tadi ya. Jadi kalau kita ngomongin HP aksis, maka nanti perannya akan melibatkan sistem saraf pusat ya, organ-organ pada sistem saraf pusat apa saja. Yang satu adalah hipotalamus, yang kedua adalah hipofisis ya, di mana HP aksis pemberi sinyal nomor satu yang paling tinggi itu adalah hipotalamus ya. Jadi ketika dia menerima respons, menerima stimulus yang nantinya akan berfungsi untuk meningkatkan sekresi hormon tertentu, maka hipotalamus nanti akan
bereaksi ya. Nanti hipotalamus nanti akan mengeluarkan yang namanya hormon tier 1 atau hypothalamic hormone ya. Atau nanti akan lebih mudah kamu kenal dengan nama-namanya, pasti di belakangnya nanti ada namanya releasing hormone. Gonadotrophic releasing hormone, CRH ya, corticotropic releasing hormone. Jadi kalau ada RH-RH-nya, itu adalah hormon yang dikeluarkan oleh hipotalamus. Sedangkan nanti hipotalamus sudah mengeluarkan namanya releasing hormone, dia nanti akan menstimulus organ di bawahnya yaitu hipofisis. Nah, setelah hipofisis menerima sinyal releasing hormone tadi, maka hipofisis akan mengeluarkan lagi hormon yang namanya hormon tier 2 ya, atau nanti ciri khasnya adalah namanya nanti ada nama-nama stimulating hormone atau tropic hormone atau inhibiting hormone. Contohnya adalah tadi ya, misalnya FSH misalnya, jadi follicle stimulating hormone ya. Jadi itu diproduksi pada hipofisis baik anterior maupun posterior. Ketika hormon dari tropic hormone tadi sudah dikeluarkan oleh hipofisis, maka dia akan menuju target organ. Target organnya mana ya? Tergantung dari HP aksis yang mau kita bahas ya. Kalau PA aksis maka target organnya adalah adrenal ya. Target gland ini adrenal. Efeknya apa ketika target organ sudah mendapatkan stimulus dari stimulating hormone, maka dia akan mengeluarkan main hormone atau ultimate hormone ya kayak tadi ya, aldosteron maupun kortisol. Ini kalau pengaturan HPA aksis ya. Jadi simpelnya hipotalamus nanti akan mengeluarkan yang namanya CRF atau CRH ya, corticotropic releasing factors atau corticotropic releasing hormone. Nanti dia akan menstimulasi hipofisis anterior untuk memproduksi ACTH, adrenocorticotropic releasing hormone ya. Adrenocorticotropic hormone. Kemudian ACTH nanti akan mempengaruhi adrenal, nanti akan memproduksi hormon kortisol. Efeknya seperti saya jelaskan tadi, ini adalah rangkuman dari seluruh efek dari hormon adrenal ya. Silakan kalian baca sendiri. Dia berefek pada sel adiposit, kelenjar adrenal, pada tulang, pada sistem imun, pada reproduksi, pada otak, dan pada kulit. Ini kesimpulannya ya, zona glomerulosa produksi apa mineral kortikoid seperti sama yang sudah saya jelaskan tadi ya, biar lebih luas aja nanti wawasan yang dibaca ya. Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan terkait hormon adrenal? Kalau nggak ada, mungkin nanti kita bisa skip dulu, kita selesaikan dulu kuliah yang satu lagi ya. Jadi ini kuliahnya belum selesai, tolong nanti kalau ketika saya bagikan jangan disebarluaskan, jangan diupload ya ke portal-portal dokumen online ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan kedua. Sampai jam berapa, Dek? Sampai jam 14.10 dokter. 10 kalian UM jam 14.30. 30 ya. Ini dari kampus apa dari rumah, dari pondok Dede? Dari pondok dokter. Berarti kita selesaikan jam 2 aja ya, biar ada waktu untuk jalan ke kampus. Oke. Ya, dokter. Selanjutnya kita bahas terkait dengan hormon reproduksi. Jadi hormon reproduksi, dari kata re itu adalah mengulang, produksi itu membuat. Ya, ini adalah fungsi yang mengatur kemampuan manusia untuk menghasilkan individu baru atau keturunan. Sistem reproduksi sendiri dibagi menjadi dua, ya, pria dan wanita. Kenapa dibagi dua? Ya karena memang berbeda nanti ya, baik organnya maupun hormonnya. Nah, kita bahas yang pertama ya, yaitu sistem reproduksi wanita. Jadi, kalau kita ngomongin sistem, pasti tersusun dari berbagai komponen ya. Komponennya adalah satu, organ yang memproduksi dan target selnya dan hormon-hormonnya ya. Pada wanita, organ reproduksinya itu, kalau secara anatomis kita bagi menjadi dua ya. Ada yang interna, ada yang eksterna. Yang eksterna itu adalah vulva, vagina, dan lain-lain ya. Yang interna itu adalah gonadnya, yaitu kelenjar reproduksinya ya. Pada wanita itu adalah ovarium, ada di bagian abdomen kiri dan kanan wanita ya. Kemudian ada appendicesnya atau struktur tambahan lain ya yang bisa membantu fungsi fisiologisnya nanti, yaitu tuba fallopi, uterus, dan cervix. Tapi untuk organ gonadnya yang memproduksi sel gonad dan hormon utamanya adalah ovarium.
Hormon reproduksi utama pada wanita itu adalah ada dua, yaitu estrogen dan progesteron, ya, seperti saya sebutkan tadi pada kuliah sebelumnya. Sedangkan kalau pada pria, ya, organ reproduksinya sama, ada interna, ada eksterna. Kalau eksternal itu pada pria ada penis, ada skrotum, ya, dan lain. Sedangkan internanya itu ada gonadnya adalah testis, ya, yang berada di dalam skrotum, ada dua juga, kiri dan kanan. Kemudian dilengkapi juga dengan kelenjar-kelenjar aksesoris yang lainnya, yaitu epididymis, vas deferens, vesica seminalis, dan prostat. Pada pria, hormon utamanya, ya, yang dihasilkan oleh gonadnya itu hanya satu, yaitu hormon testosteron. Persamaannya apa? Yaitu pengendalian dari sekresi hormon reproduksi baik pria maupun wanita, ya, sama-sama dipengaruhi oleh HP aksis. Ya, kalau kita ngomongin HP aksis pada sistem reproduksi, maka kita nanti akan bermain pada yang namanya HPG aksis, yaitu hypothalamus pituitary gonadal. Ingat, ya, gonad itu adalah kelenjar reproduksi. Jadi kita bilangnya HPG. Ya, kalau kita ngomongin pada sistem adrenal atau hormon kortisol maupun aldosteron, maka HP aksis yang berperan, yang bermain adalah HPA aksis, ya, hypothalamus pituitary adrenal axis. Sedangkan ada hormon lain juga yang memiliki HP aksis yang lain, contohnya adalah hormon tiroid. Ya, kalau kita ngomongin hormon tiroid, maka HP aksis yang bermain di situ adalah HPT aksis, hypothalamus pituitary thyroid axis, ya. Jadi yang kita bahas sekarang itu adalah reproduksi, yaitu yang akan membahas organ gonad, maka namanya HPG aksis. Ya, untuk kalau kita ngomongin hormon reproduksi, maka itu hormon reproduksi merupakan kelas jenis hormonnya adalah hormon steroid. Apa sih yang disebut dengan hormon steroid itu? Hormon steroid itu adalah hormon yang dibentuk oleh molekul-molekul organik yang lipofilik, ya. Dia punya empat cincin, ya, inti yang nanti membawa fungsi tertentu, yaitu untuk fungsi pengendalian reproduksi. Nah, secara fungsinya ada 3 kelas utama dari steroid. Yang pertama tadi sudah kita bahas, ya, glukokortikoid. Hormon apa? Glukokortikoid, ya, kortisol, ya, mineralokortikoid. Hormon apa? Aldosteron. Sedangkan steroid seks adalah hormon-hormon tadi, ya, estradiol, estrogen, progesteron, dan testosteron. Nah, ini tetap saya ingatkan lagi, ya, kalau ngomongin hormon itu nggak bakal lepas dari namanya HP aksis, ya. Jadi hormon-hormon yang dikendalikan oleh HP aksis, ya, jadi kita bilangnya adalah hormon yang HP dependent. Artinya dia tergantung dari hypothalamus dan pituitary. Contohnya apa, ya, tadi saya bilang, ya, aldosteron, kortisol, kemudian testosteron, ya, seks steroid, dan lain-lain. Aldosteron bukan HP dependent, ya, karena kalau aldosteron itu sekresinya tidak harus melalui stimulus dari hipotalamus, ya, jadi dia langsung. Sedangkan yang harus itu adalah hormon yang kortisolnya, ya. Jadi ingat. Tapi kalau ada pertanyaan di bawah ini yang termasuk hormon HP dependent adalah 1, A misalnya aldosteron, B kortisol, C itu testosteron, D estradiol, E progesteron. Mana yang benar? A, B, C, D yang benar, yang B, C, D, E yang benar, ya. Pertanyaannya mana yang termasuk yang HP dependent? Artinya yang tergantung dari HP aksis. Sedangkan kalau yang tidak tergantung sekresinya dari hipotalamus aksis adalah kita bilangnya HP independent atau non-HP dependent. Jadi dia tidak tergantung. Contohnya apa, ya, tadi, ya, aldosteron. Jadi dia tidak membutuhkan respons atau stimulus dari hipotalamus untuk disekresikan oleh kelenjar adrenalnya, ya. Jadi ini hipotalamus dia fungsinya tadi mensekresi releasing hormon, ya. Pada sistem reproduksi, ya, hormon releasing yang dikeluarkan oleh hipotalamus itu adalah yang namanya GnRH atau gonadotropic releasing hormone. Ini ingat namanya gonadotropic releasing hormone. Target organnya adalah hipofisis anterior, ya. Jadi hipotalamus mengeluarkan GnRH nanti akan ditangkap oleh hipofisis anterior. Kemudian hipofisis anterior nanti akan
terstimulus dan akan mengeluarkan lagi yang namanya tropik hormon. Tropik hormonnya apa yang dikeluarkan? Yaitu FSH dan LH atau follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Kedua hormon ini nanti akan masuk ke aliran darah, kemudian dia akan menuju target organnya, yaitu organ gonad. Pada wanita itu adalah ovarium, pada pria adalah testis, ya. Kemudian nanti ketika target organnya sudah mendapatkan stimulus dari FSH dan LH, maka target organ tadi akan mensekresikan main hormonnya atau hormon utamanya. Kalau ovarium, dia akan mengeluarkan estrogen dan progesteron, sedangkan testis, dia akan memproduksi hormon testosteron. Jadi ini ya, yang HPG aksis, yang sebelah sini adalah female pada perempuan, sebelah sini adalah laki-laki. Sekali lagi akan saya ulang-ulang terus biar sampai benar-benar nyantol ya. Jadi yang pertama ya, untuk hormon reproduksi dikendalikan oleh HP aksis ya, HPG aksis. Di mana yang pertama akan berperan adalah hipotalamus, dia nanti akan mengeluarkan hormon yang namanya GnRH, gonadotropic releasing hormone, dikeluarkan oleh hipotalamus. Kemudian kemana larinya? Ke anterior hipofisis atau hipofisis anterior. Hipofisis anterior nanti akan mengeluarkan kedua hormon yang namanya LH dan FSH, luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone. Kemana larinya dua hormon ini? Larinya, kalau pada wanita, larinya akan menuju ke ovarium. Ovarium nanti akan memproduksi hormon yang namanya estrogen dan progesteron, ya. Kemudian kalian harus amati di sini. Di sini ada tanda positif yang warna biru dan tanda negatif yang warna merah. Ini merupakan faktor pengendali penting yang nanti akan mempertahankan kadar hormon pada manusia ini tetap dalam kondisi yang normal. Jadi salah satu sistem ya yang dibuat oleh Allah untuk mengatur keseimbangan hormon itu ada kita bilangnya nanti feedback system. Ya, kalau nanti fungsinya dia merangsang atau bikin tanda plus ini kita bilangnya feedback positif. Artinya ini ya misalnya ya GnRH nanti akan memberikan feedback positif kepada hipofisis anterior sehingga nanti akan meningkatkan produksi hormon LH dan FSH ya, itu kita bilangnya feedback positif. Sedangkan untuk mengendalikan supaya hormon kelenjar tadi tidak memproduksi hormon secara berlebihan, maka harus ada mekanisme yang mengatur bagaimana caranya ini supaya di stop atau dihentikan atau dikurangi produksinya, yaitu dengan cara feedback negatif. Ya, bisa kalian lihat tanda panah merah. Apa maksudnya feedback negatif? Feedback negatif ini adalah sebuah sistem yang mengatur agar sebuah kelenjar ini tidak memproduksi hormon yang berlebihan. Misalnya seperti ini. Kalau kalian lihat ya dari sini ya, LH dan FSH dikeluarkan oleh hipofisis anterior ya. Kemudian dia akan menstimulus ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron. Estrogen di sini kalian lihat lagi ya, dia punya tanda panah ke atas yang bersifat positif maupun negatif. Estrogen juga positif maupun negatif. Artinya estrogen ini merupakan sinyal ya, dia bisa memberikan feedback negatif kepada hipotalamus, juga feedback negatif kepada hipofisis. Artinya apa? Ketika ovarium sudah memproduksi hormon estrogen yang sudah terlalu banyak atau cukup banyak, maka estrogen tadi akan bertindak sebagai feedback, akan memberikan feedback negatif ya. Ini lihat ya tanda panah feedback negatif kemana? Ke hipotalamus dan ke hipofisis. Efeknya apa? Ketika estrogen sudah berlebihan, dia akan memberikan feedback negatif ke hipotalamus. Efeknya apa? Dia nanti akan menurunkan produksi dari GnRH. Kalau GnRH nanti sudah turun produksinya, otomatis LH dan FSH yang diproduksi oleh hipofisis juga akan menurun. Ya. Nah, kalau LH dan FSH juga sudah menurun, otomatis ovariumnya juga nanti akan membaca sinyal, oh, kok LH dan FSH-nya sedikit ya, berarti kita harus menurunkan juga produksi estrogennya, sehingga akan tercapailah sebuah kondisi keseimbangan atau homeostasis. Jadi kadar hormonnya tidak berlebihan, sehingga dan juga tidak kekurangan ya.
Nah, jadi kalau uniknya dari perempuan itu estrogen, dia bisa memberikan feedback negatif maupun positif tergantung dari fase ininya ya, fase menstruasinya ya. Jadi pada fase awal ya menstruasi dia bisa memberikan feedback negatif, feedback positif, tapi pada fase akhir dia bisa memberikan feedback negatif. Nah, hormon apa lagi sih yang bisa menjadi feedback ya pada sistem HPG perempuan yang ini ya? Ada yang namanya hormon inhibin, ada yang namanya hormon follistatin atau aktifin ya. Jadi ini dia secara spesifik nanti memberikan feedback negatif maupun positif kepada hormon FSH. Jadi misalnya progesteron sudah, FLH dan FSH nanti akan mempengaruhi ovarium ya, memproduksi hormon-hormon seks steroid, contohnya tadi estrogen, progesteron. Di luar itu, ovarium juga akan memproduksi hormon yang namanya inhibin, follistatin dan aktifin. Fungsinya apa? Ya tadi juga. Fungsinya adalah sebagai feedback negatif atau feedback positif yang nanti akan mengendalikan ya proses sekresi dari FSH. Ya, sekarang kalian lihat pada HPG aksis yang laki-laki ya, GnRH sama proses dari atas ya, hipotalamus memproduksi GnRH nanti ke hipofisis anterior memproduksi hormon LH dan FSH. LH dan FSH nanti akan menstimulasi testis untuk memproduksi hormon testosteron. Nah, bisa kalian lihat kalau pada pria ya, hormon testosteron yang sudah diproduksi oleh testis jika sudah berlebihan kadarnya di dalam darah, maka dia akan memberikan feedback negatif ya, jadi ke atas. Feedback negatif kepada siapa? Kepada hipotalamus dan hipofisis. Jadi ketika kadar hormon testosteron di dalam tubuh laki-laki sudah terlalu banyak, maka testosteron yang bebas tadi, yang terlalu banyak tadi, dia akan memberikan sinyal kepada otak, hipotalamus. Hipotalamus, hormon testosteron kita sudah kebanyakan nih, tolong dong GnRH-nya dikurangi. Ya, jadi efek feedback negatif dari testosteron nanti akan menurunkan produksi GnRH. Ketika GnRH produksinya turun, otomatis ya hipofisis anterior juga akan memproduksi LH dan FSH lebih sedikit lagi. Ya, sehingga ketika kadar LH dan FSH yang sedikit, maka testisnya juga akan memproduksi hormon testosteron yang lebih sedikit supaya pada suara saya kedengeran ya. Sudah dokter. Sudah dokter. Pada laki-laki tadi ya, ketika kadar hormon testosteron yang diproduksi sudah terlalu banyak atau dia mendapatkan suplementasi hormon testosteron dari luar mungkin misalnya, jadi dia bisa bertindak sebagai sinyal feedback negatif ya, nanti akan mempengaruhi hipotalamus maupun hipofisis untuk menurunkan produksi hormon masing-masing. Kalau hipotalamus dia akan mengurangi hormon releasing hormonnya, sedangkan hipofisis dia akan mengurangi hormon stimulating hormonnya. Selain hormon testosteron, ya, testis juga memproduksi beberapa hormon lain ya. Contohnya salah satunya adalah hormon inhibin yang diproduksi oleh sel Sertoli pada testis. Nah, inhibin ini memang dia juga ternyata berfungsi sebagai feedback negatif ya. Jadi kalau sudah diproduksi kadar inhibin sudah cukup banyak, maka dia juga bisa bertindak sebagai feedback negatif yang akan mempengaruhi hipofisis. Ya, hipofisis anterior agar menurunkan produksi hormon FSH. Ya, kalau pada wanita tadi inhibin juga sama ya, namun lebih banyak ya, ada follistatin dan aktifin juga. Oke, kemudian kita ngomong terkait dengan hormon hipotalamus itu yang paling atas, yaitu adalah hormon GnRH ya, atau gonadotropic releasing hormone, gonadotropin releasing hormone. Jadi sifatnya hormon ini diproduksi oleh hipotalamus ya. Keluarnya itu bersifat pulsatile, artinya dia seperti berdenyut mengeluarkannya ya dengan frekuensi tertentu ya. Jadi dia akan hipotalamus nanti akan mengeluarkan hormon ini setiap 90 sampai 120 menit ya melalui aliran portal hipotalamus hipofisial. Jadi kalau kamu lihat anatominya ya, jadi ada pembuluh darah yang menyambungkan ya antara hipotalamus dan hipofisis. Jadi disekresikannya di situ nanti setiap 90 sampai 120 menit. Jadi dia berdenyut sekali, keluar gitu terus ya. Beda dengan beberapa kelenjar yang lain. Kelenjar lain itu akan memproduksi statis, hormon produksinya hormon terus diproduksi tanpa ada fase jedanya. Sedangkan kalau pulsatile itu, jadi dia ada fase-fase mengeluarkan, ada fase-fase rest, ada fase-fase pause-nya berhenti disekresikan, yaitu pulsatile namanya. GnRH sifatnya seperti itu.
Nah, kemudian setelah GnRH tadi sampai di hipofisis anterior, dia akan mengikat sel gonadotrof yang ada di hipofisis dan nantinya akan menstimulasi pengeluaran dari hormon FSH atau follicle stimulating hormone dan hormon LH, luteinizing hormone. Nah, ketika sudah keluar itu ya hormon FSH, LH, GnRH ya. Nah, ada sebuah momen dalam fase tubuh manusia itu yang peran dari hormon LH FSH ini sangat penting, yaitu adalah fase yang namanya fase pubertas ya. Jadi fase pubertas ini adalah masa awal ya dari pematangan seksual, yaitu suatu periode di mana seorang anak mengalami perubahan fisik, hormonal dan seksual. Artinya hormon-hormon ini tidak semata-mata langsung diproduksi begitu lahir, enggak ya. Jadi hormon-hormon ini akan aktif ya, jadi kayak GnRH itu akan mulai mengeluarkan, artinya atau limiter atau stoppernya itu dihilangkan itu ketika masa-masa pubertas. Sehingga jadi pas masa anak-anak itu belum terjadi sekresi hormon GnRH yang pulstal yang banyak tadi. Jadi kalaupun ada itu sangat kecil sekali sekresinya, jadi tidak signifikan sekali. Nah, tapi ketika dia sudah beranjak usia kalau laki-laki ya usia 12-13 ya, kalau perempuan sekarang usia 11-12 sudah ada yang pubertas ya, maka di hipotalamus nanti dicabut stoppernya kita bilangnya, sehingga GnRH bisa keluar dengan leluasa lagi. Jadi sudah di penghalangnya sudah dihilangkan, sehingga GnRH keluar ya nanti akan mempengaruhi organ gonadnya, sehingga nanti testis maupun ovarium nanti akan produksi hormon estradiol maupun progesteron. Kalau pada perempuan nanti akan keluar hormon estrogen progesteron yang nantinya akan memicu fase menstruasi ya, ada fase ovulasi, menstruasi dan lain-lain. Sedangkan pada laki-laki yaitu yang kita bilang dengan taktil balik ya, jadi sudah keluar hormon testosteronnya ya. Kamu periksa kadar hormon LH dan FSH pada saat masa pubertas itu hormonnya tinggi ya, meningkat. Nah, kalau nanti pada seseorang ya hormon LH dan FSH-nya rendah umur 13-14, maka ciri-cirinya sudah tahu yang pasti ya. Jadi yang pasti tanda-tanda dia puber itu pasti nggak ada kalau hormon LH dan FSH ini rendah ya atau menurun. Sehingga mungkin pada lanjutkan. Kemudian hormon yang kedua yaitu hormon hipofisis adalah hormon FSH dan LH ya. Sesuai dengan namanya follicle stimulating hormone. Jadi pada wanita ya hormon ini nanti akan berperan pada fase pematangan follicle ya, follicle stimulating hormone. Jadi pada perempuan tadi ya pematangan dari follicle, karena dalam ovarium itu kan ada sel telur. Nah, sel telur ini untuk bisa terjadi ovulasi dia harus melalui beberapa fase pematangan. Nah, fase pematangan ini bensin utamanya adalah hormon FSH ya, sehingga nanti ketika sebuah sel ovumnya atau oocyte-nya ini folikelnya sudah terpapar FSH, maka folikelnya bisa matang. Kemudian ketika masuk fase ovulasi, telurnya nanti ovumnya nanti akan keluar dari ovariumnya ya, nanti akan ditangkap di fimbriae tuba. Sedangkan pada LH ini adalah men-trigger terjadinya ovulasi. Jadi ketika tadi ya FSH memberikan stimulus sehingga sampai pematangan folikel, ketika folikelnya sudah matang, maka dia harus telurnya tadi harus dikeluarkan ya. Keluarnya telur dari dalam folikel itu adalah namanya fase ovulasi. Ya, sel telurnya oocyte-nya nanti akan keluar dari folikel, itu yang namanya ovulasi. Dan yang men-trigger, yang memicu terjadinya adalah hormon LH. Ya, sedangkan pada pria
Hormon FSH dia menstimulasi adalah sel sertoli dalam proses spermatogenesis. Jadi kalau pada pria, dalam tubuh lusamiferus itu tersusun dari berbagai macam hormon spermatogonium dalam beberapa stage atau stadium ya. Kemudian di samping itu ada hormon sertoli yang berfungsi untuk menutrisi dan memberi makan lah sel sperma tadi agar bisa menjadi sel sperma yang matang. Nah, untuk hormon LH ya pada pria dia akan menstimulasi sel Leydig ya dalam proses steroidogenesis ya. Artinya jadi ingat ya kalau LH sel targetnya pada pria adalah sel Leydig sama-sama L ya. Fungsinya apa? Sel Leydig ini adalah sel yang berperan penting, berperan utama dalam produksi hormon steroid dari laki-laki ya, steroidogenesis. Kalau kita ngomongin tadi hormon steroid pada kelenjar adrenal, saya bilang tadi pada laki-laki itu yang diproduksi oleh kelenjar adrenal itu sangat kecil, ya sekitar 3 sampai 5% ya, atau 2% kadang-kadang ada yang bilang hormon steroid yang diproduksi oleh adrenal. Sedangkan sisanya itu diproduksi oleh testis. Lebih spesifik lagi testisnya di mana adalah di sel interstisial Leydig. Jadi sel Leydig lah yang berperan dalam proses pembentukan hormon steroidogenesis, yaitu hormon testosteron. Ya, siapa yang menstimulus sel Leydig adalah hormon LH. Apa pentingnya pada peningkatan kadar LH dan FSH ini ya pada perempuan nanti ada pematangan payudara, pematangan ovarium, rahim dan vagina. Kemudian mulai siklus menstruasi pada wanita, kemudian ada yang muncul ciri-ciri seks sekunder ya, mulai tumbuh rambut pubes ya dan rambut ketiak. Secara umum regulasi kedua hormon ini sama tadi ya, jadi ada feedback positif untuk meningkatkan produksi, feedback negatif untuk menurunkan produksi. Ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini adalah female reproductive system ya. Kalau kita ngomong sistem tadi organnya sudah kita bahas tadi ovarium ya. Kemudian kita bahas secara anatomisnya. Ovarium itu seperti apa sih secara anatomis ya. Jadi ini adalah gambaran skematis dari ovarium. Jadi sebelah aja. Jadi dalam ovarium nanti ya ada jaringan yang namanya folikel. Ini yang ada di bulat-bulat ini folikel. Ada pembuluh darah di situ yang fungsinya nanti akan menutrisi, memberikan suplai oksigenasi ya ke seluruh jaringan ovarium. Nah, yang perlu kami pahami adalah ini ya. Jadi dalam kelenjar ovarium fungsinya adalah satu, dia memproduksi sel telur. Sel telur diproduksi adalah mulai dari yang namanya folikel. Di mana yang pertama kali muncul itu adalah primary folikel. Jadi folikelnya masih kecil-kecil ya, belum matang namanya. Folikel primer. Baru kemudian folikel primer ini ketika dia mendapatkan stimulus FSH maka dia akan berkembang menjadi growing follicle, baru kemudian menjadi sel folikuler dan menjadi folikel yang matang, folikel digraft ya. Ketika sel folikelnya sudah matang dan sel oocyte-nya ini ya, sel telur yang putih ini sudah matang, maka dia ketika terpapar dari LH ya, dia untuk bisa keluar dari dalam folikel ini, kita bilang untuk menetas lah, dia membutuhkan rangsangan hormon LH yang tinggi ya, namanya LH surge. Tiba-tiba nanti LH-nya meningkat, nantinya akan memicu proses ovulasi, jadi keluarnya sel telur dari dalam folikel. Nah, sel telur yang sudah keluar ini adalah sel telur yang sudah matang ya, atau secondary oocyte. Nah, ketika nih sel telurnya sudah matang dan sudah keluar jadi ovulasi, sel telurnya nanti akan masuk ke dalam tuba. Ya, dia akan nongkrong dulu di ampula tuba untuk menunggu sel spermatozoa agar terjadi fertilisasi. Kalau dia tidak ada sel sperma yang masuk, maka ini akan mati sendiri. Kemudian, apa yang terjadi selanjutnya? Maka folikel tadi, cangkangnya tadi nanti akan berubah. Ini, ya, menjadi korpus albikan dan korpus luteum, ya. Jadi pertama, folikelnya tadi akan kosong, ya, sudah tidak ada sel telurnya. Kemudian nanti folikel ini akan berubah menjadi namanya korpus luteum seperti ini, yang nantinya akan memproduksi hormon progesteron, ya. Korpus luteum juga nanti akan berkembang lagi sering waktu menjadi korpus albicans. Begini dan diulangi terus setiap bulan prosesnya. Jadi untuk pada wanita, produksi atau pengeluaran dari sel telur itu hanya terjadi 1 kali dalam 1 bulan, 1 siklus. Ya, hanya produksi 1 telur bisa kiri dan kanan.
Nah, hormon apa yang berperan? Yaitu hormon estrogen saya bilang tadi ya. Siapa yang menghasilkannya? Itu organ ovarium. Jadi ada banyak jenisnya estrogen ini ya. Jadi yang umum tuh ada 3 sebenarnya. Estron, ya, estradiol dan estriol. Tapi yang paling penting itu adalah estradiol. E2 kalau mau periksa hormon di lab nanti tulisannya E2 ya. E2 dari mana? Dari E dan diol. D ini 2. Estrogen ini fungsinya adalah pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual pada wanita, yaitu pembentukan payudara, luka tubur, rambut kemaluan, dan lain-lain. Estrogen juga berguna pada siklus menstruasi dengan membentuk ketebalan endometrium, menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina sehingga sesuai untuk penetrasi sperma. Jadi kalau seorang wanita terpapar hormon estrogen yang tinggi, maka ketebalan endometrium akan semakin bertambah ya. Efek fisiologisnya apa? Hormon estrogen ini, jadi hormon estrogen ini adalah hormon yang salah satu yang memiliki reseptor di banyak jaringan di tubuh. Jadi nggak cuma di ovarium saja sebenarnya. Ya, jadi ada sel-sel lain yang memiliki reseptor estrogen. Artinya setiap sel yang memiliki reseptor estrogen berarti dia bisa menangkap estrogen dan menggunakan estrogen itu untuk menimbulkan efek fisiologis. Ya, jadi ada 2 tipe reseptor dari estrogen, yaitu estrogen reseptor alfa dan beta. Nah, isoform alfa dan beta. Kalau yang alfa itu dia banyaknya di target organ ya. Bukan di target organnya, di tempat-tempat selain target organ ya. Yang banyak di dalam target organ yang utama itu seperti di ovarium itu adalah yang estrogen reseptor yang beta. Jadi banyak sekali estrogen reseptornya ada di otak, ya, kemudian di endometrium, di uterus, di serviks, vagina, tulang, pembuluh darah, jantung, dan lain-lain. Artinya, setiap sel yang memiliki estrogen reseptor, dia ketika terpapar hormon estrogen, maka dia akan memicu timbulnya efek fisiologis. Ini adalah contoh efek fisiologis yang ditimbulkan oleh estrogen ketika dia sudah berikatan dengan reseptor pada berbagai sel. Contohnya misalnya pada sel saraf misalnya ya, dendritic cells, maka nanti ketika dendritic cells ini terpapar oleh hormon estrogen, apa yang terjadi? Maka akan terjadi peningkatan dari produksi dari interleukin 10 ya. Atau pada kulit misalnya, estrogen pada kulit nanti akan mempengaruhi keratinocytes ya, sel-sel keratin. Efeknya nanti adalah ketika berlebihan, ketika banyak estrogen, maka dia akan menurunkan sitokin makrofag attracting, artinya sel-sel imun yang untuk merekrut sel makrofag ya. Sedangkan kalau efek negatifnya ya ketika banyak, maka terjadi proliferasi yang banyak, yang tinggi dari sel-sel keratin dan peningkatan dari growth factor. Contohnya lain-lain seperti ini ya, bisa dibaca sendiri. Ini juga ya, contoh dari efek estrogen pada jaringan adiposa atau jaringan lemak. Ketika nanti jaringan lemak terpapar oleh estrogen, maka yang terjadi adalah ini. Pada wanita ya terjadi proliferasi dari sel-sel pre-adipocyte. Jadi sel-sel benih dari sel lemaknya ini semakin banyak. Ya, jadi berproliferasi, jumlahnya semakin bertambah. Ya, makanya pada perempuan ini cenderung lebih mudah untuk gemuk ya. Jadi pasti sudah sering mendengar mitos bahwa kenapa perempuan lebih sering gemuk ya, karena memang secara fisiologis pada tubuh perempuan itu memiliki estrogen reseptor yang lebih banyak dan kadar estrogennya juga banyak. Ketika sel-sel yang memiliki hormon reseptor estrogen terpapar hormon estrogen, maka akan memberikan efek fisiologisnya pada sel lemak. Apa efeknya? Tadi terjadi proliferasi sehingga lemaknya semakin banyak. Begitu pula pada pria, ya, pria juga bisa ketika dia kadar estrogen dalam tubuhnya ini semakin banyak, maka ya, ketika laki-laki kadar hormon estrogennya semakin tinggi, maka dia juga bisa terjadi penumpukan lemak ya. Dia semakin buncit perutnya, atau yang parah itu bisa menyebabkan namanya ginekomastia. Jadi payudaranya semakin membesar seperti perempuan. Ini adalah contoh efek fisiologis hormon estrogen pada sel lemak. Nah, hormon yang lain adalah hormon progesteron.
yaitu diproduksi oleh corpus luteum. Ingat tadi ya, folikel yang sudah kosong, yang sudah tidak ada isi oocyte-nya, maka dia akan berubah menjadi corpus luteum ya. Corpus luteum inilah yang nanti akan memproduksi hormon progesteron. Fungsinya apa? Dia mempertahankan ketebalan endometrium sehingga dapat menerima implantasi zigot. Jadi kalau tadi ovulasi ya, sel oocyte-nya keluar kemudian ketemu dengan sperma, maka terjadi fertilisasi di situ. Jadi fertilisasi akan terbentuk sebuah zigot, terbentuk embrio yang nantinya embrio ini akan turun menuju uterus sehingga dia bisa mengalami implantasi dan nidasi ya, dia masuk ke dalam jaringan endometrium untuk mendapatkan nutrisi. Nah, hormon progesteron ini penting fungsinya untuk mempertahankan ketebalan endometrium. Artinya, kalau kondisi endometriumnya ini tidak tebal atau tidak kondusif, maka embrio yang sudah nempel tadi maka tidak akan bisa berkembang dia. Kalau terlalu tipis endometriumnya, jadi perlu progesteron untuk mempertahankan ketebalan endometriumnya. Ini adalah contoh folikulogenesis. Yang pertama adalah folikel primer dipengaruhi oleh sel FSH, nanti akan berkembang menjadi folikel primer ya, kemudian oocyte, kemudian keluar ya. Jadi pada sel folikel ya yang memproduksi, jadi kalau kamu teliti lagi sebenarnya masing-masing itu ada sel yang memproduksi ya. Jadi hormon itu sebenarnya diproduksi oleh sel. Kalau pada folikel ya yang memproduksi hormon tadi adalah ini deh, misalnya ya, yang memproduksi hormon LH itu adalah sel TK pada folikel. Di mana letaknya sel TK itu? Di bagian sini deh ya, di bagian luar dari folikel. Sedangkan sel yang memproduksi hormon FSH itu yang mana? Yaitu sel granulosa yang di tengah-tengah sini deh, yang bulat-bulat yang mengelilingi oocyte. Itulah yang memproduksi hormon FSH ya. Dan yang bukan memproduksi ya, maaf, yang distimulasi, jadi target selnya. Jadi LH dan FSH tadi diproduksi oleh hipofisis ya, target selnya siapa? Kalau LH dia akan menarget sel TK ini deh. Ya, nanti akan memicu proses ini pembentukan ini testosteron, androstenedion yang nanti akan membentuk estradiol dan estrogen lah ya, entah itu E1, E2 maupun E3. Sedangkan FSH nanti dia akan menarget sel, siapa target selnya? Adalah sel granulosanya di sini. Ya, nanti akan membantu proses ini pembentukan hormon estradiol tadi sehingga muncullah hormon estrogen dan progesteron ya. Ini kurang lebih sama ya proses dari awalnya dari kolesterol ya. LH-FSH nanti akan mempengaruhi sel TK, sel TK nanti akan mengambil kolesterol, nanti akan dirubah menjadi DHEA, kemudian testosteron. Sedangkan FSH nanti akan mempengaruhi sel granulosa, nanti akan memproduksi estradiol. Dia akan dialirkan ke dalam darah. Nah ini ya, sintesis estrogen. Kalau dari progesteron, tadi ya kolesterol dirubah menjadi progesteron, langkahnya singkat sekali. Ya, kolesterol dirubah menjadi pregnenolon, pregnenolon dirubah menjadi progesteron. Dan enzim yang berperan itu adalah 3-beta HSD ya untuk pembentukan progesteron. Sedangkan untuk bisa mendapatkan estradiol itu prosesnya lebih panjang lagi ya. Pregnenolon tadi akan harus dirubah menjadi 17-OH pregnenolon yang nantinya akan dikonversi menjadi DHEA. DHEA inilah yang nanti menjadi bekal untuk diproduksi menjadi hormon estradiol ya. Jadi dari DHEA nanti dikonversi menjadi testosteron ya, dan testosteron nanti akan dikonversi lagi menjadi estradiol. Nah, jadi sumber estradiol tetap harus melewati testosteron dulu. Untuk bisa mendapatkan estradiol, testosteron tadi ini harus dirubah dulu, dikonversi dulu. Nah, konversi hormon testosteron diatur oleh enzim yang namanya enzim aromatase ya, atau enzim aromatase. Kalau tidak ada enzim aromatase ini, maka testosteron tidak akan bisa dirubah menjadi estradiol. Ya, jadi ini fungsinya sangat penting ya pada sistem sintesis dari estrogen dan progesteron. Ini siklus reproduksinya ya. Pada perempuan jadi ada namanya ovarian cycle phase, di mana dalam 1 bulan ya perempuan itu akan mengalami beberapa fase. Fasenya terjadi pada fase tadi, atau ini terjadi pada ovarium maupun pada uterus pada seorang wanita. Di mana yang pertama itu ada pada ovarium terjadi ada 2 fase, ada fase folikular dan fase luteal. Fase folikular itu adalah fase di mana folikel tadi ini berkembang.
Ya, kemudian di tengah-tengah follicular phase dan luteal phase adalah proses yang namanya ovulasi. Ketika sudah ovulasi, maka folikel yang sudah kosong tadi akan berubah menjadi corpus luteum, itu namanya kita bilang luteal phase. Sedangkan pada organ uterusnya, apa yang terjadi pada wanita ketika siklus menstruasinya ya, pada fase folikuler tadi ini masih terjadi keluar luruhnya pembuluh darah pada jaringan endometrium yang akan keluar berupa darah nanti ya, darah menstruasi. Jadi pada fase awal follicular phase yaitu adalah terjadi namanya fase menstrual flow atau fase menstruasi, menarki kita bilangnya ya. Jadi itu ada fase keluarnya darah. Kemudian berjalan sekitar 7 hari, kemudian akan pada pertengahan fase folikuler, maka pada ovarium ini terjadi fase proliferasi. Artinya folikel tadi kan sudah mulai membesar. Ya, artinya folikel tadi sudah memproduksi hormon-hormon seperti estrogen dan progesteron. Nah, hormon estrogen dan progesteron tadi yang diproduksi oleh folikel yang berkembang tadi akan mempengaruhi uterus, nanti akan berkembang dia mulai menebal. Ya, sel-sel endometrium sudah mulai berproliferasi dan makin menebal sampai ke fase ovulasi ya di tengah ini. Ovarium juga sudah sel-sel pembuluh darahnya pada endometrium sudah mulai bertumbuh. Kemudian dia terjadi ovulasi, terjadi fase luteal yang tadi ya, kemudian terjadi sekresi dari hormon progesteron. Sehingga efeknya hormon progesteron pada ovarium tadi adalah mempertahankan ketebalan tadi. Kita lihat di sini ya, agak warna gelap-gelap ini adalah endometrium yang menebal. Nah, ini adalah fase pada menstruasi pada wanita. Kalau kamu melihat grafik seperti ini adalah fase grafik yang menunjukkan kadar hormon pada wanita pada masing-masing fase. Pada fase menstruasi awal, maka FSH LH-nya ya, LH relatif rendah, FSH agak naik ya, kemudian pada akhir dari fase folikuler ini mulai turun kedua hormon LH dan FSH. Ketika mendekati fase ovulasi maka terjadi LH surge tadi, tiba-tiba memuncak nih hormon FSH dan LH-nya. Ya, nanti akan memicu terjadinya ovulasi, kemudian setelah ovulasi dia akan turun lagi. Kenapa kok turun? Ya tadi ya, karena sudah terjadi proses produksi estrogen dan progesteron, ya, nanti akan memberikan feedback tadi untuk menurunkan kadar FSH dan LH ya. Nah ini nanti akan terlihat seperti ini kalau yang hormon FSH LH-nya ya. Nah ini mulai naik estradiol. Di sini ketika estradiol dan progesteron tinggi, LH dan FSH turun. Ini feedback negatifnya dari saya bilang tadi ya. Nah ini sudah saya jelaskan tadi ya, HPG aksis metode pengendalian feedback positif maupun feedback negatif. Ini sama aja ya, nggak usah diulang-ulang lagi. Nah sedangkan laki-laki ya, dia organnya adalah testis. Ini adalah gambaran anatomis, letaknya di dalam skrotum. Kemudian dia ada yang namanya epididymis, vas deferens, ya, vesicula seminalis, prostat, dan uretra. Dalam testis itu tersusun dari berbagai jenis, berbagai jumlah tubulus seminiferus, ya. Dia tubulus, jadi dia berbentuk seperti pipa, di mana di dalam pipa nanti akan histologis akan terlihat seperti ini. Ada sel-sel spermatogonium, ya, atau sel-sel sperma mulai berbagai ini ya fase, di mana fase awal itu ada spermatogonium, nanti akan berubah menjadi sel spermatosit primer, spermatosit sekunder, dan menjadi sperma yang matang ya, spermatozoa yang ada ekornya. Nah ini ya, hormon testosteron tadi diproduksi paling banyak di testis 95%, sisanya diproduksi di adrenal. Dia diproduksi terus-menerus di 6-7 mg setiap hari, beda dengan GnRH tadi ya, dia pulsatile. Konsentrasi testosteron itu 80 kali lipat lebih tinggi dibandingkan konsentrasi darah dalam darah tepi. Jadi hormon testosteron itu dipakai lebih banyak di dalam testis. Jadi 20% aja sekitar yang beredar di dalam darah ya. Adrenal ini tadi ya hanya 5%. Ini sintesisnya sama seperti tadi. Ini nasib testosteron setelah diproduksi, apa yang terjadi? Testosteron yang sudah dibuat tadi oleh testis maka akan dipakai sendiri deh. Tadi saya bilang ya 80 kali lipat itu lebih tinggi pada testis. Kenapa? Karena testosteron diproduksi tadi akan dipakai sendiri oleh testis tadi untuk proses spermatogenesis. Sedangkan sisanya nanti akan masuk ke aliran darah yang nanti akan memberikan efek-efek yang lain. Sama halnya dengan estradiol atau estrogen, di tubuh kita banyak sel-sel lain juga yang memiliki reseptor androgen ya. Setiap sel yang memiliki reseptor androgen maka dia akan bisa menggunakan hormon testosteron untuk
untuk memberikan efek fisiologisnya. Nah, jadi pada tubuh itu testosteron itu tidak seluruhnya itu mengalir secara bebas yang ada di dalam darah ya. Jadi dia beberapa persen itu terikat oleh yang namanya SHBG ya, sex hormone binding globulin, diproduksi oleh sel hepar. Nah, kemudian pada testis ya, testosteron itu terikat oleh yang namanya protein yang namanya ABP, androgen binding protein ya, sedangkan dalam darah dia terikat oleh SHBG. Nah, pada pria normal hanya 2-3% saja testosteron yang bersirkulasi bebas, yang tidak terikat oleh protein apapun. Jadi hanya 2-3% saja. Sedangkan 44% ini terikat dengan SHBG, 50% terikat dengan albumin atau ABP tadi ya, dan 3,5% ini berkaitan dengan cortisol binding protein. Testosteron yang bebas tadi dan yang terikat albumin ini merupakan bioavailable testosterone. Artinya, testosteron yang bisa digunakan oleh jaringan lain selain testis itu adalah, kita bilangnya adalah bioavailable testosterone. Bioavailable testosterone itu yang mana? Yaitu testosteron yang bebas, yang free testosterone, dan yang terikat dengan albumin ya. Jadi 50% plus 2-3%. Itu yang bisa digunakan oleh jaringan tubuh. Sisanya itu digunakan oleh testis. Efeknya ya, testosteron itu tergantung pada jumlah molekul androgen, distribusinya dan interaksinya ya. Perannya apa nih ya? Karakteristik seks sekunder, perilaku seksual atau gairah seksual, pembentukan otot, perkembangan tulang, jantung, lipid, dan lain-lain. Ini adalah kurang lebih rangkuman efek testosteron pada seluruh jaringan tubuh. Ya, di jantung dia bersifat sebagai inotropik, ya, jadi bisa meningkatkan kontraksi jantung. Pada ginjal dia terjadi fluid retention, retensi cairan. Pada metabolisme lipid juga bisa, pada lemak juga bisa, pembuluh darah juga bisa ya. Dia bersifat anti-aterosklerosis, jadi bisa mencegah pembentukan trombus dan aterosklerosis pada pembuluh darah. Oke, ini sama ya. Ini efek yang penting ya. Testosteron itu ternyata punya peran yang sangat penting pada ginjal. Jadi testosteron ini artinya merangsang ginjal untuk memproduksi namanya enzim eritropoietin. Di mana enzim eritropoietin ini penting untuk proses yang namanya eritropoiesis, jadi pembentukan sel darah merah. Jadi pembentukan sel darah merah ini tergantung dari hormon testosteron. Artinya, kalau seorang pasien testosteronnya sangat rendah atau tidak normal, maka enzim eritropoietinnya pasti akan sedikit. Efeknya, pembentukan sel darah merah pasti akan lebih sedikit. Jadi pasiennya bisa terjadi anemia. Fungsi testosteron lain pada testis apa ya ini ya? Dia 4 fungsi pentingnya pada testis. Yang pertama dia maintenance dari BTB, blood testis barrier. Jadi pada tubulus seminiferus tadi fungsinya dia bisa mencegah agar komponen dari spermatogonia tidak bersentuhan langsung dengan darah, yang namanya blood testis barrier ya. Jadi dia juga bisa mencegah bakteri masuk, virus masuk, bisa tembus menuju ke tubulus seminiferus. Jadi kalau BTB-nya rusak ya, sel darah bisa masuk, sel bakteri bisa masuk, virus bisa masuk, sehingga lebih mudah merusak sel sperma. Nah, kalau testosteron itu fungsinya dia mempertahankan ini deh, sel BTB ya, tight junction antara sel-sel serotoli. Kemudian juga berperan pada meiosis ya, pembentukan dari sel spermatozoa yang matang, dari spermatozoa primer menjadi spermatozoa sekunder ya. Kemudian dia mempengaruhi sperm release, jadi spermiasi. Ketika sperma sudah matang, maka sperma tadi harus dikeluarkan dari dalam rumen, dikirim menuju epididymis dan keluar ketika diejakulasikan. Ini juga ya penting pada pembentukan sperma. Jadi sperma supaya bisa matang, supaya bisa sehat bentuknya, itu butuh yang namanya testosteron. Ini kurang lebih sama ya proses spermatogenesis. Ini fungsi testosteron pada berbagai jaringan ya. Pada jaringan lemak, dia fungsinya, efeknya adalah menurunkan visceral fat ya. Berbeda terbalik dengan estrogen. Kalau estrogen tadi adalah meningkatkan atau proliferasi dari adiponektin maupun proadiposis ya. Sedangkan pada testosteron dia menurunkan sel lemak. Nah, ini makanya laki-laki lebih gampang untuk berotot ya. Kemudian testosteron efeknya pada otot ini ya, meningkatkan myogenic lineage dan insulin sensitivity. Artinya ototnya akan semakin mudah terbentuk dan massa ototnya akan lebih mudah terisi ya, makanya laki-laki lebih berotot ya. Ada otak pada liver dan lain-lain. Ini penggunaan testosteron pada otot ya, bisa dibaca. Oke, sudah selesai kuliahnya. Jam 2:05 saya rasa cukup lah ya, nggak kelewatan waktunya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa disimpan saja, disampaikan